Maksudnya adalah ketika Tuhan buka jalan, tidak ada satupun dapat menutup jalan kita. Amin. Ada pujian katakan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya, tak terlihat oleh kita. Amin. Tuhan buka jalan dari setiap persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Amin. Nah, tema pada pagi hari ini yang saya mau bagikan yaitu Waymaker, dari tema firman Tuhan tentang Miracle Worker. Amin. Tuhan adalah pembuat mujizat. Amin. Kalau kita lihat ketika Yesus membuat air berubah menjadi anggur, itu mujizat. Amin. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, orang timpang, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, bahkan sesuatu yang mustahil secara kacamata dunia menjadi mungkin bagi Tuhan. Amin. Dalam bahasa Ibrani dikatakan berjalan, yaitu artinya halak. Halak itu berjalan dalam bahasa Ibrani. Dikatakan juga dalam bahasa Yunani katas kefastis zalant, itu berjalan. Amin. Makanya saudara dikasih Tuhan, kita buka dalam Yesaya 42 ayat 16. Yang punya firman Tuhan, Alkitab, kita buka sama-sama Yesaya 42 ayat 16. Haleluya. Semua bawa Alkitab? Semua bawa Alkitab? Saudara, Alkitab itu adalah senjata kita, saudara. Kalau tidak bawa Alkitab, dipertanyakan kekristenan kita. Amin. Saudara bisa pergi ke pasar, saudara bawa kantung plastik. Saudara pergi ke gereja bawa apa, saudara? Bawa diri saja? Tidak, kita perlu bawa firman. Amin. Firman Tuhan ini adalah pelita bagi kaki kita. Makanya jadi anak Tuhan, jangan malu bawa Alkitab. Amin. Kalau di gereja, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tapi kalau bawa Alkitab, malunya setengah. Kasih masuk Alkitab di tangan kantung kresek. Alkitab ini adalah pedoman hidup, saudara. Amin. Meskipun sekarang ada di handphone, ya, dalam Yesaya 42 ayat 16. Ya, kita buka sama-sama. 3, 2, 1. Aku mau memimpin orang-orang. Aku mau apa? Memimpin. Dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Amin. Jadi saudara, Tuhan akan memimpin kita. Amin. Ada Mazmur Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Amin. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Amin. Haleluya. Saudara, firman Tuhan jelas dikatakan Yesaya 42 ayat 16, dikatakan aku akan memimpin orang-orang buta. Saudara dan saya, ketika kita berjalan dalam hidup dunia ini, kalau tanpa Tuhan kita buta. Amin. Tanpa direksi Tuhan kita buta. Makanya Tuhan menuntun kita kepada jalan yang benar. Makanya firman Tuhan jelas Yesaya 42 ayat 16, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Orang-orang buta ini apa, saudara? Orang-orang berdosa, orang-orang yang jatuh, orang-orang yang sudah kenal firman tetapi jatuh bangun aku mengejar. Ya, sering kali Tuhan, roh penurut tapi daging lemah. Hei, saya mau katakan pada pagi hari ini, saudara, bangkitlah jiwamu. Amin. Ketika masalah menghimpit kita, kita katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Amin. Jangan ada masalah sedikit, sendiri lagi. Pulangkan saja. Ya. Aku tak sanggup lagi menerima derita
ini. Ibu jadi backing vokal. Amin. Akhirnya pergi ke rel kereta api. Aku tak sanggup lagi bertobat. Amin. Amin. Tuhan memimpin kita, saudara, memimpin kita kepada jalan yang benar. Makanya dia membawa kita kepada jalan yang tidak berliku-liku, saudara. Ya. Dan firman Tuhan katakan jelas, aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Amin. Amin. Jadi saudara perlu dipertanyakan kalau anak Tuhan masih suka dalam hal-hal yang gelap. Kenapa demikian? Karena Tuhan tidak mau tinggal kepada hal-hal yang berbau-bau kegelapan. Ya. Firman Tuhan jelas katakan ya. Aku mau membuat kegelapan di depan mereka menjadi terang. Amin. Ada pujian katakan, Yesus terang dunia, dia bercahaya, bercahaya di dalam dunia yang gelap. Ini firman Tuhan jelas. Membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Tanah berkeluk-keluk itu apa, saudara? Tanah yang berlubang-lubang, tanah yang berkelok-kelok. Ini Tuhan akan rubahkan menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Amin. 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 Makanya Tuhan akan buka jalan. Makanya ketika menghadapi proses dalam hidup, tetap tekun dalam doa. Amin. Amin. Berseru memanggil namanya. Amin. Ketika pergumulan, Tuhan, sudah sekian lama berdoa, mana Tuhan jawabannya? Jawaban Tuhan itu ada 3, saudara. Yes, tidak, Nanti. dan tunggu. Saudara, kalau antrian bayar air atau saudara antrian bayar PLN listrik, pasti ada nomor antrian 1, nomor antrian 2. Ketika doa kita belum dijawab Tuhan, Tuhan mau menilai pribadi kita. Apakah kita sabar? Apakah kita kuat? Apakah kita tetap tegar menghadapi persoalan pergumulan kita? Karena ini berjalan di tengah tanah yang berkeluk-keluk, Tuhan akan meratakan, asal intinya kita berjalan dalam kebenaran. Amin. 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 Kebenaran itu penting, saudara, karena kebenaran yang akan menyelamatkan kita. Berjalan, walk by faith, atau from impossible become possible. Berjalan dari sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Saudara, kalau kita lihat tembok Cina, tembok Cina memiliki panjang 21.196 km. Kalau saudara pernah lihat tembok Cina, the Great Wall in China, itu tembok yang dibuat untuk pertahanan. Karena dari apa, saudara? Dari bahaya sekutu, bahaya lawan. Karena Cina waktu itu sedang menaklukkan bangsa Mongolia. Ya, kalau kita lihat sejarah di dinasti Ming, itu saudara ada 15-30 kaki panjangnya. Itu apa namanya, the Great Wall itu, tembok Cina. Saya belum pernah ke sana, tapi saya tanya teman saya, katanya bagus tempat di sana, di China. Dan saudara, panjangnya itu sekitar 3.170,7 mil. Apa jaraknya itu? Jadi saudara yang Hosa, orang Manado bilang ngos-ngosan, jangan berani naik atau jangan berani jalan di tembok Cina, karena itu akan Ngos-ngosan. berkelok-kelok dan akan ngos-ngosan. Ya. Tembok Cina ini melambangkan the Great Wall, melambangkan kemegahan kejayaan bangsa China, dinasti ini. Tapi saya mau katakan, percuma apa yang dimiliki dunia tanpa Tuhan. Amin. 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 Ada pujian katakan, walau seluruh ilmu engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh dunia engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Jadi tanpa kasih, saudara mau punya bahasa roh, saudara mau papa menyembah, boleh. Tapi adakah kasih itu dalam hidup kita? Amin. 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 Takut Tuhan adalah awal dari pengetahuan, awal dari segala pengetahuan. Makanya penting saudara kita baca firman. Amin. Markus 1-8, kita baca lebih cepat saja saudara ya. Markus 1 ayat 8 bisa ditampilkan.
Haleluya. Haleluya, haleluya. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin. Tuhan akan membaptis kita dengan air, ya, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ini maksudnya ada baptisan air, ada baptisan Roh. Amin. Siapa di sini yang sudah baptisan Roh? Atau yang cuma baptisan air? Dibaptis itu bukan hanya dengan baptisan air, tetapi harus ada baptisan apa, saudara? Roh. Supaya roh dan air bekerja sama. Karena banyak orang dibaptis masih tetap hidupnya sama. Judi terus sampai Tuhan datang, mabuk terus sampai Tuhan datang, selingkuh, haleluya. Ini terjadi di dunia sekarang, akhir zaman, saudara. Kita nggak bisa memungkiri dunia semakin jahat. Apalagi kalau ibu-ibu kalau belanja, dari terbit matahari sampai pada masuknya, Papa, diskon Papa. Tunggu di lantai IG Papa. Mama mau bongkar. Bongkar apa ini? Iwan Fals kali. Bongkar. Alasannya diskon untuk pakai gereja. Alasannya bisa aja ada ibu-ibu rohani banget. Tapi kalau kasih persembahan kami Sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kasih Tuhan 1.000 perak senang hati. Gue kasih nafas lu 1.000 nih mau. Tuhan kasih nafas kita tidak ada batasnya. Amin. Amin. Ada pujian katakan, terlalu besar kasih-Mu Tuhan, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin. Terlalu dalam, terlalu besar. Amin. Kita nggak bisa membayangkan kasih Tuhan. Makanya baptisan air harus sesuai dengan baptisan roh. Rohmu harus tetap berkobar di dalam Tuhan. Amin. Amin. Jangan datang gereja hari Minggu ibadah, haleluya. Tapi kalau ibadah, PR-nya lama banget sih, khotbahnya lama banget sih. Tapi kalau pojok-pojok, putar ke kiri, di sini nggak ada. Jemaat GBI, God bless Palmera, baik-baik. Amin. Saudara, ibadah ini mengandung janji. Saudara datang setiap hari Minggu, hanya ibaratnya store muka sama gembala. Pak Gembala, gue gereja nih. Tapi jangan jadikan ibadah itu menjadi seremonial biasa. Jangan jadikan ibadah itu sebagai satu perayaan biasa. Ajang cipika-cipiki, ketemu teman lama, alias ketemu teman CLBK, cinta lama belum kelar. Mana tahu kalau ini orang Manado, mana tahu itu venture. Kita pe mantan tadi ya. Ya, kalau orang Manado, mungkin ada orang Manado di sini. Ya, saudara, lupakan. Amin. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin. Jangan ingat-ingat mantan. Ya, lupakan. Amin. Amin. Kita buka Yohanes 14 ayat 6. Kita loncat-loncat saja ayat demi ayat. Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Kita semi instan saudara ya, semi paket kilat ini. Wahyu 3 ayat 7 dan 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman ya dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Perhatikan, stop dulu di ayat pertama. Perhatikan, tuliskanlah kepada apa saudara? Jemaat Philadelphia. Jemaat di Philadelphia. Keadaan jemaat di Philadelphia itu, saudara, sangat perlu diuji. Ya, makanya firman Tuhan katakan, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci apa saudara? Kunci Daud. Dikatakan apa? Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Ya, ada pujian katakan, bila kau yang membuka pintu,
Tak ada satupun dapat menutupnya. Tidak ada yang dapat menutup. Percaya kalau Tuhan buka jalan, tidak ada satupun dapat menutup. Tapi yang penting adalah bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan.